mengikuti pembelajaran hari ini? Aduh, Siap. oke. Kalau siap, semuanya sudah siap. Seragam sudah oke. Hari ini dari Jumat pakaian muslim. Siap mengikuti pelajaran dan siap untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk mulai pembelajaran ini, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu khususnya agar pembelajaran kita lancar dan juga Bapak dan juga kalian mendapatkan ilmu yang kita akan bahas di pagi hari ini, pelajaran yang akan kita pelajari. Baik, untuk doa biasa kelas pimpin doa agar lebih hikmat untuk teman-temannya. Ya, silakan. Siap. Doa mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah doa. Selanjutnya kita bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib. Ya, semuanya boleh berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib dulu. Untuk apa? Maksudnya itu menanamkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia ataupun menguatkan rasa nasionalisme kita. Oke, kita nyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu wajib Garuda Pancasila. Kita bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semoga hari ini semuanya masuk ya. Oke, bentar ya. Hari ini hari Jumat. Haji Pangestu. Alhamdulillah. Sehat Ji? Alhamdulillah Ji. Nah, Haji masuk ya. Selanjutnya Agnesia. Oke, semuanya sudah di absen kehadiran kalian. Maka sedikit mengingatkan tentunya yang kehadirannya ada kurang atau yang tidak hadirnya, tolong ditingkatkan ya. Tolong lebih semangat, lagi dalam belajar ya. Baik, absennya sudah selesai. Oke, selanjutnya seperti Bapak bilang tadi, kita melakukan game dulu sebelum belajar ini. Bapak lihat ada yang masih lemes, apa belum nyarap nih? Ini dengan dia kelihatan lemes, dan kelihatan ada yang masih ngantuk. Nah, ini juga tadi. Oke, kita game dulu sebentar untuk meningkatkan semangat kita dan konsentrasi. Namanya game konsentrasi. Semua boleh berdiri dulu. Semangat pagi. Oke, semangat ya gitu. Anak muda ya. Kalian harus semangat. Saya dalam pelajaran. Nah, selanjutnya game konsentrasi. Ini kenapa game dinamakan game konsentrasi? Karena pasti konsentrasi kita antara gerak dan suara yang berbeda. Makanya kita ikutin. Game konsentrasi harus konsen. Kalau nggak konsen bau sakit. Kalau nggak konsen bau terasi. Harus konsen. Tangan ke atas seperti ini ya. Tangan itu ke atas. Baik. Selanjutnya tangan ke bawah. Oke. Selanjutnya tangan ke atas. Pegang dagu. Dagu, ambil dagu. Dada
Nah, udah main. Ya, udah selesai. Oke ya, untuk game pembelajaran ini, konsentrasi ini kita cukupkan. Kita lanjut. Oke. Baik, untuk mengingat pembelajaran atau mengaitkan pembelajaran yang telah lalu pada materi hari ini kita adalah pembelajaran di bab 2 di materi PPKN ini di bab 2 di mana kompetensi dasarnya adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, khususnya dalam materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, Bapak berharap kalian khususnya dapat menganalisis, mengidentifikasi dan menyajikan konsep pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini materi kita kali ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke. Nah, sebelum lanjut pembelajaran, ada yang tahu tentang perlindungan hukum? Kira-kira apa itu perlindungan hukum? Mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Ya, pasti apa? Mencegah sebelumnya terjadinya pelanggaran. Oh, mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Oke, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini yang tadi kami sampaikan ya. Dalam tujuan pembelajaran ini, Bapak berharap kalian dapat sesuai dengan pembelajaran problem based learning. Bapak berharap kalian dapat menganalisis, mengidentifikasi dan menyajikan konsep dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Artinya itu yang menjadi harapan kita semua. Kita memahami, khususnya kalian, dan dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menyajikan. Oke, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum dan apa itu penegakan hukum? Tadi sedikit sudah disampaikan oleh teman kalian menurut pemahaman yang diketahuinya. Nah, perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Di sini perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan undang-undang. Perlindungan hukum ini adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dari penjelasan perlindungan hukum ini, memahami ya, dapat mengerti maksudnya. Nah, dari kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga. Warga itu termasuk kita, masyarakat, ya, warga negara Indonesia termasuk kita. Nah, di sini kita dilindungi hak-haknya. Apa yang menjadi hak kita itu tidak boleh dianggap oleh orang lain atau dilakukan oleh orang lain. Hak kita akan terpenuhi dan dilindungi oleh hukum. Apa yang menjadi hak kita. Di sini contoh perlindungan hukum. Ada video contoh perlindungan hukum.
konsumen, khususnya di masa pandemi COVID-19, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, ini adalah contoh perlindungan hukum yang tadi kalian saksikan. Kalian pernah dengar kasus ini? Kasus pelanggaran hukum ini yang sudah ditegakkan? Ya, ini seorang pemuda yang waktu itu memukul dan mungkin seseorang dengan beberapa kali. Kasus yang sempat viral. Ya, ini adalah salah satu contoh penegakan hukum di mana orang tersebut yang pelaku kekerasan ini mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Oke, selanjutnya lembaga penegak hukum. Kira-kira apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Siapa aja yang kalian tahu? Siapa? Ya. Ya, yang saya mesti apa? Kepolisian, kejaksaan, pengacara, sama hakim. Hakim. Oke. Ada yang tahu tugas dari polisi kah, hakim kah, jaksa dan pengacara? Oke. Ini akan menjadi tugas kalian. Salah satunya kalian mengidentifikasi lembaga penegak hukum dari 4 ini. Yang pertama apa? Polisi, hakim, jaksaan dan pengacara. Bapak akan membagi 4 kelompok. Untuk mencari nama kelompoknya Bapak akan pakai skenario ya. Jadi nama yang nanti pertama hadir di sini akan menjadi kelompok 1. Nah, kelompok 1, 2, 3 ini kita namakan aja nih. Kelompok 1. Kelompok 1 pengacara, ya, kita namakan pengacara. Misalkan kelompok 2 kita namakan hakim. Kelompok 3 jaksa dan kelompok 4 polisi. Boleh ya? Baik. Kita akan Bapak akan menentukan siapa yang menjadi kelompok pengacara, siapa yang kelompok hakim, yang kelompok jaksa dan kelompok polisi. Kita baca dulu. Nah, Vicky Nyonya, selamat. Kamu berada di kelompok nanti kelompok pengacara. Indah, kamu nanti kelompok bersama dengan Vicky satu kelompok itu pengacara. Berarti sisa 4 orang ini masuk kelompok polisi. Nah, kelompok jaksa dan polisi di sini. Jaksa dan polisi di sini. Jadi jaksa, sini polisi. Ayo bikin dulu. Sesuai kelompoknya nanti di ini aja bikin kelihatan tuh. Kalau sudah dibentuk kelompoknya, Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Lembar kerjanya. Ini bukan ya. Untuk kelompok hakim ya ini kelompok ya, kelompok jaksa ini kalian dalam mengerjakan bisa menggunakan HP, boleh HP itu digunakan ya, ya. Ingat ya, waktunya sekitar 20 menit. Di situ ada buku juga ya di lembar kerjanya, silakan. Ya, kerjakannya di buku tulis saja. Nanti setelah kalian kerjakan, setelah kalian mengidentifikasi dan menganalisis serta nanti kalian sajikan dan kalian masukkan.
kalian presentasikan di depan teman-teman atau kelompok lain. Oke? Ya, sudah siap kalian? Ya, sudah siap. Nanti Bapak akan kirim modul pembelajaran juga di grup ya. Bisa kalian baca untuk para referensinya. Lihat di kelompok pelajaran punya. Oke, biar lebih jelas. Haji selanjutnya. Ya. Nah. Oke. Pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Siap? Ya. Ya. Baik, nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, tanyakan ke Bapak ya. Langsung dari tugasnya. Ya. Ya, ini coba. Ya, oke. Gimana sudah siap? Ya, ya, dari untuk kelompok hakim dulu ya. Kelompok hakim dulu. Bangkunya agak digeser. Nanti kelompok hakim di tengah. Bangkunya agak digeser. Geser ke yang terakhir kita kelompok 1 atau kelompok 3 atau kelompok jaksa representasi. Yang lain silakan menyimak. Nanti kalau ada satu pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok bola atau kelompok hakim ingin mempresentasikan tugas dari kami. Undang-undang yang mengatur hakim masuk ke dalam nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, kelompok acara. Bagaimana hakim memutuskan perkara serta secara fisik. Kami akan menyambung pautan dengan undang-undang. Jika tidak ada hubungan dalam undang-undang, kami akan bebaskan Ya, untuk tadi dijawab salah satunya bagaimana hakim yang dipresentasi mana tentunya merujuk pada undang-undang. Jadi jawaban kelompok hakim betul ya. Yang pertama untuk kelompok hakim. Kesimpulannya gimana tadi? Kesimpulannya adalah keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Undang-undang memberikan arahan bahwa hakim harus memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat untuk memberikan keputusan yang adil. Ya, baik. Selanjutnya silakan kelompok hakim silakan dulu. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Kelompok jaksa silakan. Kelompok jaksa. Yang kelompok lain tolong disimak dan diperhatikan ya. Kelompok lain silakan disimak dan perhatikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaksa akan mendapatkan info tentang data yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok jaksa
jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menindak sebagai penuntut umum dan pelaksana urusan pengadilan yang telah memperoleh kuasa hukum serta wewenang selain berdasarkan undang-undang bahwa berlaku di Indonesia. Peran jaksa adalah dalam menegakkan hukum adalah berada pada tugas kejaksaan dari saya melakukan penuntutan, melaksanakan penegakkan hukum dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, keputusan pidana, pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ya, silakan ya, ada yang bertanya di kelompok jaksa, satu pertanyaan saja ya, karena waktunya. Dari kelompok mana yang mau bertanya? Jadi kelompok hakim. Ya, silakan. Siapa yang mengatur jaksa? Siapa yang mengatur jaksa? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok hakim. Ya. Saya Restiani. Pertanyaan siapa yang mengatur kejaksaan? Jawabnya presiden, pemerintah atau presiden. Ya, baik. Untuk kelompok jaksa, kita kasih aplaus pemenang. Kami dari kelompok pengacara Lain kalau silakan. atau terdakwa setiap tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban tersangka maupun terdakwa. Kalau di perhatian itu Dari para pengacara korban berhak mendampingi korban maupun tersangka atau terdakwa sejak tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak guna tersangka maupun terdakwa. Berikut adalah surat tugas dari pengacara. Satu, memberikan bantuan hukum kepada para tersangka atau terdakwa, memberikan bantuan hukum terdakwa pidana, memberikan bantuan jasa layanan hukum, memberikan bantuan hukum pada yang tidak mampu, dan mengadakan konsultasi dan penyuluhan hukum. Yang mau bertanya, silakan. karena kalau ada pertanyaan ya, satu orang saja. Saya dari kelompok kejaksaan. Kita batasi satu. Apa itu fungsi kejaksaan? Ya, saya salah. Baik, kesimpulan dari pengacara berdasarkan penerapan hak imunitas memiliki keterkaitan yang erat dengan profesional aturan. Penerapan hak imunitas ini dihadapkan dengan peraturan undang-undang dan etika profesi dengan kata lain menerapkan hak imunitas terbatas dan tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Baik, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polisi ingin mempresentasikan analisis tentang kepolisian. Ya, di sini peran polisi ada tiga ya, yaitu yang pertama menjaga keamanan ketertiban masyarakat, dan yang kedua mengurangi kejahatan, dan yang ketiga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan ada pun Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara keamanan dalam negara. Kesimpulan polisi hanya dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas negara alat-alat
kayak undang-undang berapa kan yang mengatur kepolisian? Undang-undang nomor 2 tahun 2002. Oke. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok yang pertama yaitu salah satunya kelompok pengacara, hakim, jaksa, dan polisi. Tadi yang maju pertama kelompok hakim, lalu karena tugas kelompoknya sudah selesai dipresentasikan dan kalian tadi sudah memberikan kesimpulan dari masing-masing identifikasi yang kalian lakukan masing-masing kelompok. Bapak minta sekarang kursinya dirapikan dulu di pinggir, kemudian kita refleksi sebentar, refleksi. Nanti Bapak akan mengirim kuis, kuis melalui nanti dikirim ke grup ya. Kalian bisa cek kuisnya yang ada di grup. Dari Google Form kalian cek silakan. Ya silakan diisi ya. Untuk referensi hasil pembelajaran hari ini. Linknya ya, Bapak sudah kirim dengan dulu. Ya. Silakan pegang HP-nya. Sudah semua ya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Kita setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini dalam lingkungan dan penegakan hukum, semoga kalian dapat memahami dan mengerti, dan juga kita sehingga kita sebagai masyarakat dapat menjalani atau dari pemahaman kita tentang tindak dan memahami tentang penegakan hukum, kita dengan ikhlas dan sadar diri, sadar diri sendiri dalam mematuhi setiap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Selanjutnya untuk minggu depan pembelajaran kita masih di bagian perlindungan dan penegakan hukum, yaitu di peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup ya. Terima kasih sebelumnya. Semoga kita dapat sehat selalu kedepannya untuk dapat mengikuti pelajaran di pertemuan minggu depan. Sebelumnya kita tutup dengan baca hamdalah. Bapak ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.